FIK dengan NIM 86037841. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum pada mata kuliah praktikum IPA DSD pada modul 7, yaitu mengenai kegiatan praktikum 1, percobaan pemantulan cahaya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu lilin, cermin cembung, cermin cekung, cermin datar, penggaris, senter HP, kertas putih, celah cahaya, alat tulis, dan buku pengamatan. Pemantulan cahaya adalah peristiwa kembalinya cahaya ke medium semula setelah mengenai suatu permukaan. Pemantulan dapat terjadi pada berbagai jenis cermin, cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Percobaan pertama, susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar. Kemudian nyalakan senter dan amati jalannya berkas cahaya menggunakan busur sehingga tampak sudut datar dan sudut pantulnya. Dan ukurlah berapa derajat. Dan hasilnya dalam percobaan ini yaitu 60 derajat. Dari percobaan ini dapat disimpulkan yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul sesuai dengan hukum pemantulan. Percobaan kedua, letakkan dan nyalakan sebuah lilin dan amati bayangannya. Catatlah dan amati sifat-sifat bayangannya yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Hasil yang diperoleh dalam percobaan ini yaitu hasil bayangan pada cermin datar bersifat maya, tegak, dan sama besar dengan bendanya. Percobaan ketiga, yaitu pemantulan cahaya pada cermin cembung. Nyalakan lilin, kemudian letakkan lilin berada di depan cermin cembung. Amati jalannya berkas cahaya pada cermin saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung, dan catatlah sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung. Melalui percobaan ini, hasil yang diperoleh adalah menunjukkan cermin cembung memantulkan cahaya menyebar atau divergen, dan bayangannya yang terbentuk selalu bersifat maya, tegak, dan diperkecil. Percobaan keempat, pemantulan cahaya pada cermin cekung. Pertama, susunlah alat seperti berikut. Dan setelah itu, catatlah jalannya berkas cahaya sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Gambarkanlah jalan berkas sinar, catatlah sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. Aturlah jarak benda dan ukur jarak benda dan jarak bayangan. Hasil yang diperoleh yaitu menunjukkan bayangan terbentuk nyata pada layar bayangan, bersifat nyata dan terbalik. Kemudian geser benda menjauhi cermin cekung, amati pada jarak tertentu, hingga bayangan benda akan menghilang, dan catatlah. Dari percobaan diperoleh jarak benda 15 cm, hasil jarak bayangan yaitu 4 cm, jarak benda 20 cm, hasil jarak bayangan yaitu 3 cm, benda 25 cm, hasil jarak bayangan yaitu 2 cm. Hasil menunjukkan semakin jauh benda dari cermin cekung, maka akan semakin kecil bayangan yang dihasilkan. Dengan kata lain, jarak benda tersebut sama dengan jarak fokus cermin cekung. Ketika bayangan menghilang, berarti bayangan berada jauh dari titik fokus cermin cekung. Kesimpulan, pemantulan cahaya pada cermin memenuhi hukum pemantulan, yaitu sudut datang sama dengan sudut pantul. Cermin datar menghasilkan bayangan maya, tegak, dan sama besar dengan benda. Cermin cembung menghasilkan bayangan maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan cermin cekung dapat menghasilkan bayangan nyata dan terbalik. Setiap jenis cermin memiliki sifat pemantulan dan karakteristik bayangan yang berbeda-beda.